Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit gelap, dan bertanya dalam hati, mengapa hidupku terasa berat seperti ini? Mengapa setiap hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir? Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap, tetapi entah kenapa rezeki seperti menunda datangnya. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan dirimu? Apakah kamu tidak cukup layak? Apakah doa-doamu tidak didengar? Malam ini, aku ingin berbicara langsung kepadamu, karena ada sesuatu yang selama ini menghalangi rezekimu, bukan karena kamu kurang berusaha, bukan karena nasibmu memang seperti ini, tetapi karena ada 3 lapisan hambatan yang bekerja jauh di dalam dirimu, di tempat yang bahkan kamu sendiri tidak tahu ada. Dan mindset kaya yang sesungguhnya bukan tentang berpikir tentang uang. Ini tentang membersihkan apa yang selama ini menutup jalannya. Di akhir video ini, aku akan mengungkap satu pertanyaan yang jika kamu tanyakan kepada dirimu sendiri sebelum tidur malam ini, akan mengubah segalanya. Satu pertanyaan sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Dan yang paling mengejutkan, hampir tidak ada orang yang pernah menanyakannya dengan cara yang benar. Dengarkan sampai akhir, karena setelah kamu mengerti ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap, tetapi hasilnya terasa seperti berjalan di dalam kabut tebal. Kamu bergerak, kamu melangkah, kamu terus mencoba. Tetapi setiap kali kamu merasa hampir sampai, kabut itu semakin tebal. Dan kamu mulai merasa seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan kamu dari kehidupan yang kamu impikan. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai meragukan doa-doamu. Dan yang paling menyakitkan, kamu melihat orang lain dengan mudah mendapatkan apa yang kamu perjuangkan bertahun-tahun. Mungkin mereka tidak bekerja lebih keras darimu, mungkin mereka tidak lebih pandai, tapi entah kenapa, rezeki seperti mengalir dengan mudah ke arah mereka, sementara kamu terus menunggu, terus berharap, terus berdoa. Ini bukan salahmu, dan aku ingin kamu benar-benar meresapi kata-kata itu. Ini bukan salahmu, karena yang terjadi bukan kegagalan usahamu. Yang terjadi adalah ada 3 lapisan hambatan yang belum pernah kamu sentuh, belum pernah kamu kenali, dan belum pernah kamu lepaskan. Dan selama lapisan-lapisan itu masih ada, tidak ada kerja keras yang cukup, tidak ada doa yang terasa sampai, tidak ada harapan yang terasa nyata. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Yang terjadi adalah pikiranmu telah diprogram jauh sebelum kamu bisa memilih untuk percaya bahwa rezeki adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan susah payah. Sesuatu yang hanya datang kepada orang-orang tertentu, sesuatu yang selalu jauh dari jangkauanmu. Program itu tertanam dalam, seperti akar pohon yang tumbuh ke dalam tanah selama bertahun-tahun. Dan setiap kali kamu berusaha menarik rezeki ke hidupmu, akar-akar itu menariknya kembali ke bawah. Pikiranmu seperti tanah subur. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih, dan saat kamu tidur, pikiran bawah sadarmu mulai menyiraminya. Masalahnya adalah selama bertahun-tahun, benih yang tertanam bukan benih kelimpahan. Benih yang tertanam adalah benih kekurangan, benih ketakutan, benih keyakinan bahwa kamu tidak cukup layak. Hukum tarik-menarik pernah dijabarkan oleh para filsuf dan ilmuwan dalam berbagai cara, tetapi intinya selalu sama. Alam semesta tidak merespons apa yang kamu inginkan. Alam semesta merespons apa yang kamu pancarkan. Dan jika yang kamu pancarkan setiap hari adalah frekuensi kekurangan, ketakutan, dan ketidaklayakan, maka itulah yang akan terus kamu tarik ke dalam hidupmu. Penelitian tentang gelombang otak menunjukkan bahwa selama 7 hingga 10 menit sebelum tidur, otak manusia masuk ke dalam gelombang theta, kondisi di mana pikiran bawah sadar paling terbuka untuk menerima program baru.
Inilah jendela emas yang selama ini kamu lewatkan setiap malam. Dan inilah mengapa pertanyaan yang akan aku ungkap nanti, yang ditanyakan tepat sebelum tidur, memiliki kekuatan yang berbeda dari pertanyaan apapun yang pernah kamu tanyakan sebelumnya. Dan hari ini, kamu akan belajar cara mengubah itu. Dan satu pertanyaan yang aku janjikan, kita akan sampai ke sana. Tapi dulu kamu harus memahami mengapa selama ini tidak berhasil. Karena jika kamu tidak tahu akar masalahnya, kamu akan menggunakan pertanyaan itu dengan cara yang salah dan tidak ada yang akan berubah. Aku akan membagi ini menjadi 3 lapisan hambatan. 3 lapisan yang bekerja bersama-sama untuk menutup aliran rezekimu. Dan kamu perlu memahami ketiganya, karena menghilangkan satu saja tidak cukup. Ketiga lapisan ini saling terhubung, seperti 3 pintu yang harus dibuka dalam urutan yang tepat. Dan lapisan ketiga, yang paling jarang orang ketahui, adalah yang paling mengejutkan. Aku akan simpan untuk terakhir. Jadi, tetap di sini. Jangan skip, karena setiap kata yang aku ucapkan adalah kunci. Lapisan pertama adalah kesadaran frekuensi. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam frekuensi yang salah. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak berdoa, tetapi karena frekuensi yang mereka pancarkan setiap hari tanpa mereka sadari adalah frekuensi penolakan, frekuensi ketidaklayakan, frekuensi yang secara diam-diam berkata kepada alam semesta, "Aku tidak siap menerima." Coba perhatikan apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika bangun pagi. Apakah pikiranmu langsung menuju pada kekhawatiran? Pada tagihan yang belum terbayar? Pada masalah yang belum selesai? Apakah kalimat pertama yang terlintas di benakmu adalah tentang apa yang kurang, bukan tentang apa yang sudah ada? Jika iya, maka tanpa kamu sadari, setiap pagi kamu sedang menyetel stasiun radio hidupmu ke frekuensi kekurangan. Dan alam semesta yang bekerja seperti antena raksasa menangkap sinyal itu dan mengirimkan lebih banyak kekurangan kepadamu. Ini bukan hukuman. Ini adalah hukum. Seperti gravitasi yang tidak memilih siapa yang ia tarik ke bawah, frekuensi yang kamu pancarkan tidak memilih apakah hasilnya baik atau buruk. Ia hanya merespons apa yang ada. Metaforanya seperti ini. Rezeki adalah seperti sinyal radio. Ia selalu ada di udara, selalu mengalir, selalu tersedia. Tetapi jika antena di dalam dirimu disetel ke frekuensi yang salah, kamu tidak akan pernah menangkap siarannya. Bukan karena siarannya tidak ada, tetapi karena kamu belum menyetel dirimu untuk menerimanya. Penelitian tentang kortisol, hormon stres utama dalam tubuh manusia, menunjukkan bahwa ketika seseorang hidup dalam kekhawatiran kronis, kadar kortisol yang tinggi secara harfiah menyempitkan kemampuan otak untuk melihat peluang. Sebuah studi dari Universitas Harvard menemukan bahwa orang yang berada dalam tekanan finansial mengalami penurunan kapasitas kognitif yang setara dengan kehilangan 13 poin IQ. Artinya, bukan kamu yang tidak cukup cerdas untuk melihat peluang, tetapi kondisi frekuensimu yang secara biologis menutup mata batinmu dari melihatnya. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Mulai hari ini, sebelum kaki menyentuh lantai di pagi hari, ucapkan satu kalimat ini dalam hati. Ucapkan pelan, rasakan setiap katanya. Aku terbuka untuk menerima semua yang baik yang mengalir kepadaku hari ini. Hanya itu, satu kalimat. Tapi lakukan setiap hari, tanpa gagal, selama 21 hari. Dan perhatikan apa yang mulai bergerak dalam hidupmu. Ucapkan sekarang dalam hati, rezeki mengalir kepadaku. Ulangi, rezeki mengalir kepadaku. Dan sekali lagi, rezeki mengalir kepadaku. Sekarang aku ingin kamu memahami satu hal penting. Kamu bukan sekadar orang yang sedang berjuang mencari uang. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar menjadi saluran kelimpahan semesta. Bayangkan dirimu bukan sebagai ember yang menunggu diisi, tetapi sebagai sungai. Sungai tidak pernah khawatir apakah airnya akan habis.
sungai tidak pernah mengejar air. Sungai hanya mengalir, dan air terus datang dari sumbernya. Kamu adalah sungai itu. Dan lapisan pertama ini adalah tentang membersihkan batu-batu yang selama ini menyumbat aliranmu. Tetapi ini baru permulaan. Lapisan kedua adalah inti dari segalanya. Lapisan kedua adalah luka tersembunyi tentang uang. Ini lebih dalam. Ini tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sadari pernah terjadi. Karena lapisan kedua ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan tentang uang sekarang. Ini tentang apa yang pernah kamu dengar, lihat, dan rasakan tentang uang sejak kamu masih kecil. Ingatkah kamu kalimat-kalimat yang sering terdengar di rumahmu ketika kamu tumbuh? Kalimat seperti, uang itu sulit dicari. Atau, orang kaya itu serakah. Atau, kita memang bukan orang yang beruntung. Atau, jangan mimpi terlalu tinggi, nanti sakit jatuhnya. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar sederhana, mungkin terdengar seperti nasihat biasa. Tapi, bagi pikiran seorang anak kecil yang sedang belajar memahami dunia, kalimat-kalimat itu adalah hukum alam semesta. Mereka terserap masuk ke dalam lapisan terdalam pikiran bawah sadar dan menjadi cetak biru dari bagaimana kamu melihat rezeki seumur hidupmu. Dan inilah yang tragis, kamu sudah besar. Kamu sudah bisa berpikir sendiri. Kamu sudah tahu bahwa kamu berhak atas kehidupan yang lebih baik. Tetapi cetak biru lama itu masih aktif. Masih bekerja di balik layar. Seperti sistem operasi lama di dalam komputer yang terus berjalan meskipun kamu sudah menginstal program-program baru di atasnya. Kata adalah benih, gambar adalah tanahnya, dan emosi adalah air yang menyiraminya. Setiap kali kamu mendengar kalimat tentang uang sebagai sesuatu yang jahat, sulit, atau hanya untuk orang lain, emosi yang menyertai kalimat itu menyiram benih itu dalam-dalam. Dan benih itu tumbuh menjadi pohon keyakinan yang akar-akarnya sekarang mencengkeram seluruh cara kamu merespons peluang, kemakmuran, dan rezeki. Dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas motivasi dan rasa percaya diri, diproduksi lebih banyak ketika seseorang memegang keyakinan positif tentang kemampuannya untuk berhasil. Sebaliknya, keyakinan negatif yang tertanam dalam pikiran bawah sadar menekan produksi dopamin dan membuat seseorang secara tidak sadar menghindari peluang yang seharusnya mereka raih. Apa yang bisa kamu lakukan? Malam ini, sebelum tidur, ambil selembar kertas dan tuliskan 3 kalimat yang paling sering kamu dengar tentang uang ketika kamu kecil. Lalu di samping setiap kalimat itu, tuliskan kebenaran baru yang ingin kamu tanam. Ini bukan tentang menyangkal masa lalumu. Ini tentang memilih masa depanmu. Ucapkan dalam hati sekarang, aku layak menerima. Ulangi, aku layak menerima. Dan sekali lagi, aku layak menerima. Kamu tahu, ada seseorang yang hidupnya dulu persis seperti hidupmu sekarang. Ia bekerja keras, ia berdoa, ia menunggu. Tapi kemudian ia menemukan lapisan kedua ini dan mulai membersihkannya. 6 bulan kemudian ia duduk di meja kerjanya dan ada panggilan telepon yang masuk, tawaran yang tidak ia duga. Kesempatan yang datang dari arah yang tidak ia sangka. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan yang sedikit gemetar, karena ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari apa yang ia tanam dalam diam selama berbulan-bulan. Ia membuka mata dan ada sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Ketenangan, bukan karena semua masalahnya sudah selesai, tetapi karena ia tahu sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Itu bukan kebetulan, itu adalah akibat dari apa yang ia lakukan. Sama seperti yang sedang kamu lakukan sekarang. Tapi untuk sampai ke sana, kamu perlu memahami lapisan ketiga. Dan inilah yang paling kuat, yang paling jarang orang ketahui. Lapisan ketiga adalah identitas yang belum diperbarui. Dan inilah yang paling mengejutkan.
karena kamu bisa mengubah pola pikirmu. Kamu bisa menyembuhkan luka masa lalumu tentang uang. Tapi, jika identitas yang kamu pegang di dalam dirimu masih identitas lama, identitas orang yang selalu kekurangan, identitas orang yang tidak pernah beruntung, identitas orang yang harus berjuang keras untuk mendapatkan sedikit, maka semua perubahan itu akan runtuh kembali. Seperti membangun rumah di atas tanah yang tidak stabil. Cepat atau lambat, semuanya akan ambruk. Identitas bukan tentang nama yang tertera di KTP-mu. Identitas adalah cerita yang kamu ceritakan kepada dirimu sendiri setiap hari. Cerita tentang siapa kamu, apa yang layak kamu dapatkan, dan bagaimana hidup seharusnya berjalan untukmu. Dan cerita itu, tanpa kamu sadari, adalah perintah yang paling kuat yang pernah kamu berikan kepada alam semesta. Coba perhatikan bagaimana kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Apakah kamu sering berkata, "Aku memang tidak beruntung," atau "Rezeki aku memang selalu pas-pasan," atau "Aku tidak pandai soal uang"? Setiap kali kamu mengucapkan kalimat-kalimat itu, kamu bukan sedang mendeskripsikan kenyataan. Kamu sedang menciptakannya. Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan apa yang kamu yakini dengan penuh perasaan. Ia hanya menerima perintah dan menjalankannya. Bayangkan identitasmu seperti pakaian yang sudah terlalu lama kamu kenakan. Pakaian lama itu nyaman karena sudah terbiasa, tapi ia sudah tidak sesuai dengan ukuranmu yang sebenarnya, tidak sesuai dengan siapa kamu sesungguhnya, dan tidak sesuai dengan kemana kamu akan pergi. Saatnya melepas pakaian lama itu dan mengenakan identitas baru. Identitas orang yang menjadi saluran kelimpahan. Identitas orang yang rezekimu mengalir bukan karena keberuntungan, tetapi karena kamu telah menjadi pribadi yang frekuensinya selaras dengan kelimpahan. Penelitian selama 21 hari yang dilakukan oleh para ahli neuroscience menunjukkan bahwa pengulangan afirmasi yang disertai emosi positif secara konsisten mampu membentuk jalur saraf baru di dalam otak. Ini bukan mistisisme, ini adalah neuroplastisitas, kemampuan otak untuk mengubah dirinya sendiri berdasarkan pengalaman yang berulang. Artinya, setiap kali kamu mengucapkan identitas baru dengan perasaan yang sungguh-sungguh, kamu secara harfiah sedang membangun ulang arsitektur otakmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Mulai malam ini, ganti cerita yang kamu ceritakan tentang dirimu. Bukan dengan penyangkalan, bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan pilihan yang sadar. Pilih untuk berkata, "Aku adalah orang yang rezekinya terus bertumbuh. Aku adalah orang yang peluang datang dari arah yang tidak terduga. Aku adalah orang yang memberi dan menerima dengan penuh syukur." Rasakan getarannya di dadamu ketika kamu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Karena getaran itulah yang sesungguhnya berbicara kepada alam semesta. Bukan kata-katanya saja, tapi energi di balik kata-kata itu. Ucapkan dalam hati sekarang. Aku adalah magnet kebaikan. Ulangi. Aku adalah magnet kebaikan. Dan sekali lagi. Aku adalah magnet kebaikan. Rezeki adalah sesuatu yang kamu panggil, bukan yang kamu kejar. Dan identitas barumu adalah suara panggilanmu. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu bersamaku. Dimanapun kamu sekarang, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 2 hingga 3 detik. Hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali. Rasakan setiap hembusan membawa keluar energi lama, ketakutan lama, kekhawatiran lama. Biarkan setiap hembusan itu membawa pergi semua beban yang sudah terlalu lama kamu tanggung sendirian. Letakkan tangan di dada, di atas jantungmu. Rasakan degupnya. Itulah tanda bahwa kamu masih diberi waktu. Masih ada kesempatan. Semesta belum selesai menulis ceritamu. Degupan itu bukan sekadar detak biologis.
Ia adalah bukti bahwa kamu masih dipercaya oleh kehidupan untuk terus melangkah, terus bertumbuh, terus menerima. Sekarang, bayangkan cahaya hangat berwarna emas turun perlahan dari atas kepalamu. Cahaya itu lembut, seperti sinar matahari pagi yang pertama menyentuh kulitmu. Ia turun melalui ubun-ubunmu, mengalir ke dalam dadamu, mengisi setiap sudut yang selama ini terasa gelap dan sempit. Rasakan hangatnya di dadamu. Rasakan beratnya tubuh yang hilang, seperti ada lapisan demi lapisan beban yang luruh dan jatuh ke bawah, meninggalkan tubuhmu lebih ringan dari sebelumnya. Rasakan bagaimana ketiga lapisan hambatan itu, frekuensi yang salah, luka tersembunyi, identitas yang belum diperbarui, mulai larut perlahan di dalam cahaya itu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang hanya bisa datang dari dalam dirimu sendiri. Bayangkan di depanmu ada pintu besar yang selama ini tertutup, pintu rezekimu. Dan sekarang, cahaya emas itu menyentuh pintu itu. Perlahan, engsel-engselnya mulai bergerak. Perlahan, pintu itu mulai terbuka. Tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Dan dari celah pintu yang mulai terbuka itu, kamu bisa merasakan angin segar yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ucapkan dalam hati sekarang, pelan dan sungguh-sungguh. Aku terbuka untuk menerima semua kebaikan yang mengalir kepadaku. Ulangi. Aku terbuka untuk menerima semua kebaikan yang mengalir kepadaku. Dan sekali lagi, dalam hati yang paling dalam, aku terbuka untuk menerima semua kebaikan yang mengalir kepadaku. Buka matamu perlahan, kamu baru saja membersihkan 3 lapisan hambatan yang selama ini menutup aliran rezekimu. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari tempat yang paling nyata, paling dalam, paling kamu. Dan sekarang, saatnya aku memenuhi janjiku dari awal tadi. Satu pertanyaan yang jika kamu tanyakan kepada dirimu sendiri, sebelum tidur malam ini akan mengubah segalanya. Pertanyaan itu adalah ini. Tanyakan dalam hati, tepat sebelum matamu terpejam, di saat gelombang theta, otakmu sedang terbuka lebar. Tanyakan dengan lembut, dengan penuh rasa ingin tahu, bukan dengan kecemasan. Pertanyaannya adalah, hal baik apa yang sudah aku terima hari ini yang belum aku syukuri sepenuhnya? Dengarkan pertanyaan itu sekali lagi. Hal baik apa yang sudah aku terima hari ini yang belum aku syukuri sepenuhnya? Ini bukan sekadar pertanyaan refleksi. Ini adalah kunci. Karena ketika kamu menanyakannya tepat sebelum tidur, di saat pikiran bawah sadarmu paling terbuka, kamu tidak sedang bertanya kepada dirimu, kamu sedang memberi perintah kepada seluruh sistem sarafmu untuk mencari kelimpahan, bukan kekurangan. Kamu sedang memerintahkan otakmu untuk bekerja sepanjang malam, bukan memproses ketakutan, tetapi memproses rasa syukur. Dan rasa syukur adalah magnet yang paling kuat di alam semesta. Bukan kebetulan, ini adalah hukum alam semesta. Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya tidak sederhana. Karena setiap malam kamu menanyakannya, kamu sedang menanam benih baru di dalam tanah pikiranmu. Dan pagi berikutnya, kamu akan bangun dengan mata yang sedikit berbeda. Mata yang lebih siap melihat peluang. Hati yang sedikit lebih ringan. Dan hari demi hari, benih itu tumbuh. Ingat satu pertanyaan yang aku sebutkan di awal tadi? Pertanyaan yang jika kamu tanyakan sebelum tidur malam ini, akan mengubah segalanya? Kita sudah hampir sampai pada pemahaman yang utuh. Dan sekarang, aku ingin kamu benar-benar merasakan apa artinya membawa pertanyaan itu ke dalam hidupmu setiap hari. Bukan hanya malam ini, tapi setiap malam. Karena perubahan sejati tidak datang dari satu momen pencerahan. Ia datang dari pengulangan yang konsisten, dari kesetiaan kepada dirimu sendiri, bahkan di hari-hari ketika kamu merasa lelah, bahkan di hari-hari ketika hasilnya belum terlihat.
Rezeki adalah sesuatu yang kamu panggil, bukan yang kamu kejar. Dan pertanyaan itu adalah cara kamu memanggil. Setiap malam, dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur yang tulus. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu hanya perlu konsisten dalam satu hal kecil ini. Dan alam semesta akan merespons. Sekarang aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Tutup mata batinmu dan ikuti aku. Bayangkan 7 hari dari sekarang kamu bangun dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan karena semua masalahmu sudah selesai. Bukan karena rekening bankmu sudah penuh. Tapi karena ada sesuatu di dalam dadamu yang terasa berbeda. Lebih ringan, lebih lapang. Seperti ruang yang selama ini sempit, tiba-tiba memiliki jendela baru. Kamu berjalan ke dapur, membuat minuman hangat, dan ada senyum kecil yang muncul tanpa kamu paksa. Telepon berbunyi. Ada tawaran yang tidak kamu duga, dari arah yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Seseorang menghubungimu dengan kesempatan baru, sesuatu yang kecil mungkin, tapi terasa seperti pintu yang mulai terbuka. Orang-orang di sekitarmu mulai berkata, "Kamu terlihat berbeda hari ini. Ada cahaya yang berbeda dari wajahmu." Dan kamu tahu dari dalam bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari pintu yang sudah kamu buka. Pintu yang kamu buka bukan dengan kerja keras tambahan, bukan dengan strategi baru, tapi dengan pertanyaan sederhana yang kamu tanyakan sebelum tidur selama 7 malam berturut-turut. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari frekuensi yang sudah mulai berubah di dalam dirimu. Bayangkan, 30 hari dari sekarang hidupmu sudah berubah total. Bukan perubahan yang bisa kamu tunjukkan kepada semua orang sekaligus, tapi perubahan yang kamu rasakan di dalam, di tempat yang paling nyata. Ada irama baru, irama kelimpahan. Rezeki mengalir lancar, tidak berarti kaya mendadak, tetapi ada aliran yang terus-menerus. Tidak ada lagi kekeringan, tidak ada lagi perasaan bahwa kamu selalu kekurangan satu langkah dari apa yang kamu butuhkan. Kamu mulai bisa memberi, kamu mulai bisa membantu orang lain, mungkin dengan hal-hal kecil, tapi kamu merasakannya. Dan ada kebahagiaan yang datang dari pemberian itu, kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli. Kamu menatap kembali ke hari ini, ke momen ini, ke detik ketika kamu memilih untuk mendengarkan sampai akhir. Dan kamu berkata dalam hati, "Disinilah semuanya berubah. Disinilah aku memilih untuk menjadi berbeda." Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pertanyaan yang kamu tanyakan setiap malam, dari frekuensi yang kamu pilih setiap pagi, dari identitas baru yang kamu kenakan dengan sadar setiap hari. Pintu yang sudah kamu buka. Dan perlu kamu tahu, kamu tidak melakukan ini sendirian. Ada ribuan jiwa sepertimu yang malam ini juga sedang mendengarkan, sedang merasakan, sedang memilih untuk berubah. Kita semua terhubung dalam perjalanan yang sama, dan energi kolektif dari semua jiwa yang sedang membuka diri malam ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang kamu bisa rasakan jika kamu diam sejenak dan benar-benar mendengarkan. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal. Tulis kata buka di kolom komentar sekarang. Hanya kata itu saja. Ini bukan sekadar komentar. Ini adalah perjanjianmu dengan alam semesta. Tanda bahwa kamu siap, bahwa kamu menerima, bahwa mulai hari ini hidupmu berubah. Aku akan membaca setiap komentar. Aku akan mengirimkan doa dan energi positif untuk setiap orang yang menulis buka. Karena kita semua terhubung dalam perjalanan yang sama. Sebelum kita menutup malam ini, aku ingin kamu membawa pulang satu hal yang paling penting. Bukan strategi, bukan teknik, tapi sebuah kebenaran yang sudah selalu ada di dalam dirimu, yang mungkin selama ini tertutup oleh lapisan-lapisan yang sudah kita bicarakan bersama malam ini. Kebenaran itu adalah ini.
kamu sudah cukup, kamu sudah layak. Dan alam semesta tidak pernah berhenti bekerja untukmu, bahkan di malam-malam ketika kamu merasa paling sendirian, paling lelah, paling hampir menyerah. Di balik setiap kesulitan yang kamu hadapi, ada kekuatan yang jauh lebih besar darimu, yang sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih baik dari yang bisa kamu bayangkan sekarang. Aku terbuka untuk menerima semua kebaikan yang mengalir kepadaku. Ulangi pelan-pelan. Aku terbuka untuk menerima semua kebaikan yang mengalir kepadaku. Rasakan setiap kata mengalir di dalam dirimu. Aku terbuka untuk menerima semua kebaikan yang mengalir kepadaku. Ini bukan kata-kata. Ini adalah dirimu yang baru. Karena pada akhirnya, bukan uang yang mengalir kepadamu, tapi cinta, iman, dan berkah Tuhan yang tak pernah berhenti bekerja di balik segalanya. Setiap pintu yang tertutup adalah perlindungan. Setiap penundaan adalah persiapan. Dan setiap doa yang kamu panjatkan, tidak ada satupun yang hilang. Semuanya sedang dikerjakan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk dirimu yang tepat. Di video berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam ke bagaimana pikiran bawah sadarmu bisa diprogram ulang dalam waktu 21 hari untuk menarik kehidupan yang selama ini kamu impikan. Dan percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.